Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yang pertama adalah menentukan informasi pada teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini Pak Guru sudah memiliki beberapa teks dan nanti Pak Guru juga akan menunjukkan bagaimana cara menentukan peta pikirannya. Teks yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Nah, sekarang kalian perhatikan, Pak Guru akan membacakan tentang Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia dalam perundingan ini diwakili oleh Sultan Syahrir. Sedangkan Belanda diwakili oleh tim Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Wim Schermerhorn. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 25 Maret 1947 oleh kedua negara di Linggarjati, Jawa Barat. Jadi Linggarjati itu adalah nama suatu daerah yang berada di Jawa Barat. Perjanjian ini dilakukan karena banyak pertempuran yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda dan juga sekutu. Perjanjian Linggarjati menghasilkan persetujuan tentang status kemerdekaan Indonesia dan mengatur beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. De facto itu adalah secara fakta, ya. Kemudian yang kedua adalah Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan Perjanjian Linggarjati tidak berjalan mulus. Banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, pihak Belanda secara mendadak menyatakan bahwa tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Jenderal H.J. Van Mook, pada tanggal 20 Juli 1947. Hal ini menyebabkan terjadinya agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, dari teks berikut ini kita dapat membuat peta pikiran ya dalam bentuk seperti ini melalui beberapa pertanyaan seperti biasa kemarin. Ada pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Perjanjian Linggarjati itu tadi teks menceritakan tentang apa? Yaitu menceritakan tentang Perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh tim Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Wim Schermerhorn. Nah, kemudian siapa? Yaitu Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda. Yang melakukan Perjanjian Linggarjati adalah antara Indonesia dan Belanda. Kapan Perjanjian Linggarjati ditandatangani? Pada tanggal 25 Maret 1947. Di mana? Nah, Perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat. Linggarjati itu adalah nama suatu daerah. Jadi ada pertanyaan di mana Perjanjian Linggarjati, ya di Linggarjati, Jawa Barat. Mengapa terjadi Perjanjian Linggarjati? Perundingan ini dilakukan karena banyaknya pertempuran yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda dan sekutu. Bagaimana proses terjadinya Perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Negara Persemakmuran.
Persemakmuran. Nah, teks berikutnya adalah mengenai Perjanjian Renville. Kalau tadi Perjanjian Linggarjati itu nama suatu daerah, sedangkan Renville ini adalah nama suatu kapal ya. Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang milik Amerika ya, milik Amerika Serikat, USS Renville. Jadi Renville itu nama suatu kapal milik Amerika. Saat berada di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Perundingan kedua negara telah dimulai tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Renville menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Jadi hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis pemisah antara wilayah Indonesia dan daerah kekuasaan Belanda. Kemudian yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah kekuasaan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, ini isi dari Perjanjian Renville. Terus bagaimana membuat peta pikiran tentang Perjanjian Renville ini? Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Sama dengan yang tadi, menggunakan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa? Teks tadi menceritakan tentang apa? Yaitu Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Kemudian siapa? Siapa yang menjadi delegasi? Pemimpin delegasi Indonesia adalah Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Kemudian kapan? Kapan Perjanjian Renville ini terjadi? Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Kemudian di mana Perjanjian Renville? Nah, Perjanjian Renville ini terjadi ya di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville saat berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Jadi karena terjadi di atas kapal Renville disebut dengan Perjanjian Renville. Mengapa Perjanjian Renville dilakukan untuk membagi wilayah kekuasaan Indonesia dan Belanda? Jadi Indonesia hanya diberi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Kemudian bagaimana? Perjanjian Renville menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis pemisah antara wilayah Indonesia dan daerah kekuasaan Belanda. Kemudian yang ketiga adalah TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah kekuasaan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, demikian anak-anak, jadi membuat peta pikiran tentang Perjanjian Renville dengan menggunakan pertanyaan. Selanjutnya, bacaan berikutnya adalah Perjanjian Rum-Royen. Kalau perjanjian kedua tadi itu disebut Perjanjian Linggarjati dan Renville karena nama tempat yang digunakan untuk perjanjian. Sekarang Perjanjian Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dinamai sesuai dengan nama pemimpin delegasi dari kedua negara. Kalau tadi dinamai sesuai dengan nama tempatnya. Nah, kalau sekarang sesuai dengan pimpinan delegasinya. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Muhammad Rum, sedangkan pemimpin delegasi Belanda adalah Herman van Rooyen, sehingga disebut Perjanjian Rum-Royen.
Perundingan untuk menyepakati perjanjian Rum-Royen dilaksanakan sejak tanggal 14 April 1949 hingga akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Perjanjian ini dilaksanakan di Hotel Den Indes, Jakarta. Tujuan diadakannya perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan masalah kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB di Den Haag, Belanda. Perjanjian Rum-Royen menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB, Konferensi Meja Bundar. Yang ketiga, ibu kota pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Jadi dulu Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Yang keempat adalah Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta pikiran tentang perjanjian Rum-Royen. Nah, berikut ini anak-anak peta pikirannya. Yang pertama adalah dengan pertanyaan apa, yaitu teks tadi menceritakan tentang perjanjian Rum-Royen, merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Kemudian siapa? Pemimpin delegasi dari Indonesia adalah Muhammad Rum, sedangkan pemimpin delegasi Belanda adalah Herman van Rooyen. Makanya namanya perjanjian Rum-Royen. Kapan perjanjian Rum-Royen dilaksanakan? Sejak tanggal 14 April 1949 hingga akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Di mana perjanjian Rum-Royen dilaksanakan di Hotel Den Indes, Jakarta. Kemudian mengapa perjanjian Rum-Royen dilaksanakan? Untuk menyelesaikan masalah kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Kemudian bagaimana hasil dari perjanjian Rum-Royen? Hasilnya adalah yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya dan pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar. Kemudian yang kedua adalah ibu kota pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, demikian tadi peta pikiran tentang perjanjian Rum-Royen. Nah, berikutnya adalah Bandung Lautan Api. Nah, kalau tadi ketiga itu adalah perjanjian, ada perjanjian Rum-Royen, kemudian Renville, kemudian Linggarjati. Nah, sekarang teks berikutnya adalah Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung. Peristiwa ini terjadi pada 23 Maret 1946. Peristiwa tersebut dilatar belakangi keinginan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika Belanda menjadikan kota Bandung sebagai markas strategi militer. Dalam waktu 7 jam, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah dan meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api memicu kemarahan tentara Inggris. Mereka tidak terima dan mulai melakukan penyerangan. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot. Dalam pertempuran tersebut, dua anggota BRI yaitu Barisan Rakyat Indonesia berusaha untuk menghancurkan gudang amunisi sekutu. Kedua tokoh tersebut adalah Muhammad Toha dan Ramdan. Berkat kegigihan para pejuang, gudang amunisi sekutu berhasil dihancurkan. Nah, ini tadi cerita tentang Bandung Lautan Api. Berikutnya adalah membuat peta pikiran tentang Bandung Lautan Api. Apa teks tadi? Teks tadi menceritakan tentang Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Kemudian siapa? Peristiwa Bandung Lautan Api dilakukan oleh 200.000 penduduk Bandung. Kapan? Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi 23 Maret 1946. Kemudian di mana? Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Mengapa? Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi untuk mencegah tentara sekutu dan Nika Belanda
menjadikan kota Bandung sebagai markas strategi militer. Kemudian bagaimana pada peristiwa Bandung Lautan Api, dalam waktu 7 jam, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah dan meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan Bandung. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan tentara Inggris sehingga melakukan penyerangan. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot. Namun, berkat kegigihan para pejuang, gudang amunisi sekutu berhasil dihancurkan. Nah, demikian anak-anak. Jadi, membuat peta pikiran masih sama dengan menggunakan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berikutnya, kita akan mempelajari makna persatuan dan kesatuan saat bekerja sama. Dalam pergaulan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, tentunya kita banyak melakukan kegiatan. Nah, kegiatan tersebut tentunya kadang banyak perbedaan pendapat. Namun, walaupun berbeda pendapat, kita harus tetap bersatu demi menyelesaikan kegiatan tersebut. Nah, jadi makna dari persatuan dan kesatuan pada saat bekerja sama adalah yang pertama adalah mendengarkan pendapat orang lain, ya, supaya kerjasama berjalan dengan baik. Maka yang pertama kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian yang kedua adalah menerima hasil keputusan kelompok. Nah, walaupun kita sudah menyampaikan pendapat kita pada saat bermusyawarah dalam kelompok, tapi apapun hasil keputusan dalam kelompok, kita harus menerimanya, walaupun kadang tidak sesuai dengan usulan pendapat kita. Kemudian yang ketiga adalah mendahulukan kepentingan kelompok. Nah, jadi kepentingan kelompok yang sangat mendesak, ya, harus kita dahulukan daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat, melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab. Nah, dalam melaksanakan tugas bersama, kita harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Kita bisa mempertanggungjawabkan hasil dari tugas yang kita laksanakan. Yang kelima adalah menghargai perbedaan pendapat atau keinginan. Tadi yang pertama mendengarkan pendapat orang lain, ya, yaitu kita juga harus menghargai perbedaan pendapat atau keinginan. Jadi walaupun pendapat orang lain itu berbeda dengan kita harus tetap menghargainya, ya. Dan juga keinginan orang lain walaupun berbeda, kita juga harus tetap menghargainya. Sehingga terciptalah keputusan dalam kelompok tersebut yang dapat kita terima bersama dan kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terus selanjutnya adalah sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebaiknya membiasakan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajak orang lain untuk melaksanakannya juga merupakan perbuatan baik. Nah, berikut ini adalah sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yang dapat kita terapkan. Yang pertama adalah menolong orang lain tanpa membedakan agama atau suku. Yang kedua, menghargai keragaman suku penduduk Indonesia. Karena itu merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Jadi kita harus saling menghargai keragaman suku. Yang ketiga adalah menaati aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan masyarakat yang taat pada aturan, maka akan tercipta kehidupan yang tentram. Karena semuanya teratur. Kemudian yang keempat adalah mau mengikuti kegiatan di masyarakat. Nah, ini jadi dengan menaati aturan tentunya kita harus mengikuti kegiatan di masyarakat yang sudah disepakati bersama. Tentunya kegiatan yang positif, ya. Kemudian yang kelima adalah menjaga kerukunan dengan warga lain. Nah, bagaimana kita menjaga kerukunan dengan warga lain? Ya tadi, kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghargai kegiatan warga lain, pendapat warga lain, sehingga akan tercipta kerukunan. Selain menghargai adalah kita dari diri kita sendiri harus menaati aturan.
ya. Terus berikutnya adalah manfaat persatuan dan kesatuan. Kita sudah sering belajar mengenai manfaat persatuan dan kesatuan bagi Indonesia. Persatuan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Nah, berikut ini manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah menjaga keutuhan negara. Karena masyarakatnya bersatu sehingga negara tetap utuh, tidak terpecah belah. Yang kedua adalah memperkuat negara Indonesia. Yang ketiga, mempercepat kemajuan Indonesia. Dengan negaranya utuh, bersatu, kuat, maka akan cepat maju. Yang keempat adalah menjaga perdamaian bangsa. Yang kelima, mengurangi kerusuhan antar suku. Nah, ini adalah manfaat dari persatuan dan kesatuan. Berikutnya adalah menuliskan cerita cara menerapkan persatuan dan kesatuan. Nah, saat di rumah, kita bisa meminta orang tua untuk bercerita tentang cara menerapkan sikap persatuan dan kerjasama. Orang tua bisa bercerita tentang persatuan di rumah, di masyarakat, atau tempat mereka bekerja. Kita bisa menuliskan cerita orang tua, ya, seperti yang terlihat atau seperti yang ditampilkan berikut ini. Cara menerapkan sikap persatuan dan kerjasama di rumah. Ini adalah contoh ya anak-anak. Silakan nanti kalian bisa meminta orang tua untuk bercerita atau dari sumber yang lain. Orang tuaku bercerita tentang kerjasama yang mereka lakukan ketika aku dan adikku masih kecil. Saat itu adikku baru berusia beberapa bulan. Aku juga masih balita. Kami masih membutuhkan perhatian lebih dari orang tua. Untuk itu, ayah dan ibu bekerja sama untuk merawat kami. Pada pagi hari, kedua orang tuaku bersiap-siap untuk bekerja. Oleh karena itu, kedua orang tuaku harus bekerja sama dengan baik. Ibu akan membuatkan kami sarapan, kemudian ibu mandi dan bersiap-siap. Saat ibu memasak, ayah akan membantuku mandi. Selesai bersiap-siap, ibu menggantikan ayah untuk menjaga kami. Kami sekeluarga akan makan bersama. Ibu akan menyuapi adikku, kata ayah. Ya, ibu akan menyuapi adikku. Kata ayah, aku selalu ingin makan sendiri. Akan tetapi, ayah juga masih harus menyuapiku. Selesai makan, kami pun berangkat bersama. Ayah akan mengantar ibu ke sekolah tempatnya mengajar. Kemudian ayah akan mengantarku dan adik ke tempat penitipan anak. Setelah itu, ayah berangkat ke tempatnya bekerja. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sampai ketemu lagi dengan Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.